Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala walillahi ghaibus samawati wal ard wa ilaihi yurja'ul amru kulluhu fa'budhu wa tawakkal alaihi. Wa qala ta'ala alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Sadaqallahul azim. Wa balagha rasuluhu nabiyul habibul karim. Tawakal. Kemarin ada pertanyaan, mengapa kita harus bertawakal kepada Allah? Jawabnya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan semesta alam. Allah yang menciptakan segala sesuatu, mengatur, mengakhiri, bahkan manusia ini tidak akan bisa hidup tanpa Allah. Allah lah pemilik kerajaan langit dan bumi dan segala yang gaib dari keduanya, ya, segala yang tidak tampak dari matahari, langit bumi dan langit. Hanya orang-orang yang tidak punya akal saja yang tidak mau bertawakal kepada Allah, itu berserah diri. Yang firman Allah, lillahi ghaibus samawati wal ard, milik Allah yang gaib atau yang tak tampak di langit dan di bumi. Wa ilaihi yurja'ul umru, dan kepadanya dikembalikan segala perkara. Segala perkara. Yurja'ul amru kulluh. Fa'budhu wa tawakkal alaihi. Maka sembahlah Allah dan bertawakallah kepadanya. Yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala pemilik arsy. Alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Saya kepada Allah aku bertawakal dan dia adalah rabbul arsyil azim, yang memiliki arsy yang sangat agung. Namun jangan pula tawakal itu ditafsirkan kemudian pasif. Artinya diam, tidak berusaha, pasrah begitu saja. Tidak melakukan apa-apa. Jangan diartikan seperti itu. Tawakal tetap diiringi dengan ikhtiar, dengan kesungguhan. Disertai keyakinan yang penuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang pengasih penyayang, Allah yang dekat, Allah yang menjaga, Allah yang kuasa, dan sebagainya. Saat ikhtiar sudah dilakukan, ya, tawakal telah diyakini, selanjutnya ya, akan lahir ketenangan jiwa. Lahir ketenangan jiwa.
Lahir ketenangan jiwa maksudnya siap untuk menerima dan ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia kan cuma rencana. Nah, kesiapan menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala itu hasil daripada tawakal. Aku sudah berusaha, selanjutnya terserah Allah. Artinya tidak memaksa. Maka apabila apa yang direncanakan dan diikhtiarkan atau diusahakan itu gagal, dia pun tenang. Karena apa? Berhasil dan tidaknya Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan. Ikhtiar yang dilakukan secara maksimal ya, dan semampunya, itu semua ikhtiar itu hanya syarat. Syarat apa? Syarat untuk meraih ketenangan tersebut. Syarat untuk meraih kesuksesan hidup. Cuma syarat ya. Namun ikhtiar itu bukan satu yang utama. Yang utama itu ketetapan Allah. Kembali al-insanu mutabir Allah yuqaddir. Manusia cuma rencana Allah yang menentukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan tawakal. Sebagaimana hadis dari Umar bin Khattab. Beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Law annakum tadawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayru tagdu himasan wa taruhu bitonan." Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Artinya, ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian bertawakal dengan bersungguh-sungguh bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan rezeki kepadamu sebagaimana seekor burung yang terbang di waktu pagi tanpa apa-apa, dalam keadaan perut kosong dan pulang dalam keadaan kenyang. Itu tawakal. Tuh, yang namanya burung, ya itu. Pergi kemana-mana ya udah gak bawa bekal. Tapi pulang dia kenyang. Dan tidak ada simpanan. Bagi seekor burung itu tidak punya simpanan. Kalau kita buka di sarang burung, ya sarang-sarang burung itu tidak ada persediaan makanan untuk burung-burung itu. Ada. Ya lapar keluar cari gitu aja, ikhtiar. Betul-betul bertawakal. Karena yang namanya burung, selama ini kita kalau belum pernah ada burung nanam padi. Belum pernah. Namun kenyang dengan padi, ya kan, namanya juga burung. Tawakal ya. Nah, ikhtiar itu adalah sebab. Ikhtiar itu sebab. Tawakal tanpa ikhtiar, tawakal jadi tidak ikhtiar, pasif dia, maka dia adalah seorang pemalas. Nah, seberapa ikhtiar yang telah dilakukan oleh seorang hamba atau seorang manusia, itu tidak penting. Yang penting ikhtiar. Namun yang utama di sini adalah tawakal dan keyakinan.
Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, Allah itu tidak memerlukan ikhtiar. Enggak, bagi Allah, Allah perlu ikhtiar tidak. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Maryam ayat 25 itu yang berbunyi wa huzi ilaiki bizid'in nahlah tusakit alaihi rutaban janiyah. Maryam dalam ayat ini itu menjatuhkan buah kurma dengan segala kelemahannya. Yang namanya manusia, batang kurma begitu besar, digoyang oleh Maryam. Namun kurma itu jatuh. Ikhtiarnya kayaknya apa? Kalau kita ngomong khayalan ya. Lah pohon kurma kayak pohon kelapa itu gedenya lebih besar. Digoyang supaya jatuh buah kurmanya. Kan kayak nggak masuk akal. Akan tetapi kehendak Allah kan berbeda. Akhirnya jatuh juga pohon buah kurma. Nah, artinya apa? Siti Maryam di sini beliau berserahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Syariatnya ya menggoyang pohon kurma. Makanya bila Allah berkehendak itu tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang tidak mungkin kalau sudah Allah berkehendak. Menurut kita, logika kita kayak nggak masuk akal. Tetapi kalau sudah Allah mau, semuanya terjadi. Nah, yang paling enak itu ya berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabiullah Ya'qub alaihissalam, beliau sudah berusaha sekuat tenaga agar anak-anak terhindar dari mudarat. Dan orang-orang yang dengki atau orang-orang yang memang ingin melakukan kejahatan, itu beliau sudah khawatir. Makanya kata beliau apa? Ya bunayya la taksus ru'yaka ala ikhwatik. Apa katanya? Hai anak-anakku, jangan kau ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu. Yang ketika Nabiullah Yusuf, putra beliau, bermimpi, inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Abah, saya bermimpi, bah. Ra'aitu ahada asyara kaukaba. Aku lihat 11 bintang. Wasyamsa wal qamar, matahari dan bulan. Ra'aituhum, aku lihat mereka li sajidin, sujud kepadaku. Yaitu yang orang tuanya kemudian mengatakan la taksus ru'yata ala ikhwatik, jangan kau ceritakan mimpimu pada saudaramu. Namun ikhtiar Nabiullah Ya'qub alaihissalam, ya ikhtiar, sekedar ikhtiar. Ternyata apa? Masih tetap Nabi Yusuf dapat fitnah. Yang kemudian Nabi Yusuf diceburin ke dalam sumur. Walaupun akhirnya Nabi Allah Yusuf alaihissalam menjadi orang yang sukses. Dan itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qala ya bunayya,
La tadkhulu min babin wahid wadkhulu min abwabin mutafarriqah. Wa ma aghna ankum minallahi min syai' innal hukmu innal hukma innal hukmu inna lillah alaihi tawakkaltu wa alaihi falyatawakkalul mu'minun. Tetap ujung-ujungnya orang-orang mukmin suruh bertawakal. Wahai anak-anakku, jangan kamu masuk dari satu pintu gerbang. Ketika datang, ketika Nabi Yusuf sudah menjadi Perdana Menteri, anak-anak Nabi Yusuf yang lain, karena musim musim paceklik ya, disuruh mencari makanan, dibilang jangan masuk lewat satu pintu. Naluri seorang tua itu sangat kuat bahwa Nabi Yusuf masih hidup. Ternyata betul bahwa saudara-saudara Nabi Yusuf yang datang itu adalah saudaranya, dan mereka tidak tahu kalau Nabi Yusuf itu adalah saudara yang telah dibuangnya. Kehendak Allah lain. Kalau kehendak manusia, Nabi Yusuf sudah nggak ada di muka bumi. Tapi ternyata apa? Ternyata ditolong. Ya macam-macam caranya. Macam-macam caranya. Itu kalau Allah sudah mau. Dalam hal ini Syekh Hasan Al-Basri pernah kepingin dirinya itu melihat akan kebesaran Allah. Mulai Nabi Ibrahim dan seterusnya. Bagaimana sih Allah itu memberikan makanan kepada seorang hamba? Hingga Hasan Al-Basri ini mengasingkan diri ke satu tempat, yang tempat itu tidak pernah dijamah oleh manusia. Tempat ini manusia nggak pernah. Lewat situ juga enggak. Dan Hasan Al-Basri masuk ke dalam satu gua lagi. Di situ ada gua, masuk ke dalam gua. Dah. Selanjutnya berserah kepada Allah. Mau dapat makan atau enggak. Dah. Namun apa yang terjadi? Ada sekelompok pedagang yang berkendaraan onta itu tersesat jalan sampai ke tempat yang ditempati oleh Hasan Al-Basri. Ini sampai ke tempat tersebut rasa nggak mungkin tersesat. Dulu kan belum ada jalan-jalan kayak gini, apalagi dikasih nama jalan golf, jalan apa, belum ada. Sebuah padang pasir, nggak ada manusia, kesasar ini rombongan yang pakai onta ini. Setelah kesasar, bingung dia, panas siang harinya, dia melihat ada sebuah goa. Masuk aja ke dalam goa untuk bernaung. Masuk ke dalam goa. Namanya kelompok pedagang ya, tentunya pedagang ya bawa makanan, bawa macam-macam. Udah sampai ke depan goa, dia masuk. Ternyata apa? Di dalamnya ada seorang manusia, Hasan Al-Basri. Ya, wah, ada manusia. Diajak ngomong nggak jawab, dia. Akhirnya apa? Akhirnya dia keluarkan makanan, ngajak makan bareng. Ayo makan bareng. Ini namanya sudah ingin lihat akan kebesaran Allah, diam. Gak jawab, gak bergerak. Ayo makan, tidak bergerak. Akhirnya apa? Orang ini isi kelompok yang tersesat tadi, yang naik onta tadi itu, atau yang bawa barangnya lewat onta. Ini penasaran, ini orang ngapain sih? Yuk, kalau gitu kita buka aja mulutnya. Mulutnya kan diam aja. Kita buka aja. Rame-rame orang buka mulutnya. Rame-rame buka mulutnya. Begitu rame buka mulutnya, dimasukkanlah makanan ke dalam mulutnya. Itu masukkan di dalam mulutnya, apa katanya? Alhamdulillah. Kaget orang, loh, kamu bisa ngomong? Ya. Iya. Kenapa? Apa yang kamu lakukan? Aku ingin yakin dengan
kekuasaan Allah. Aku ingin yakin dengan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah memberikan makan kepada hambanya. Makanya aku lari ke satu tempat yang tidak ada orang di sini. Ternyata kalian datang. Iya, kami tersesat katanya. Kami tersesat. Dan saat saya lihat kamu ini orangnya normal aja, tapi kenapa diajak ngomong nggak mau, diajak makan nggak mau. Akhirnya sepakat buka mulutnya. Itu kalau Allah sudah berkehendak seperti itu. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Dan apabila engkau sudah berusaha atau membuat tekad, ya, bertekad untuk melakukan ini, fatawakkal 'ala Allah, maka bertawakallah kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah itu cinta kepada orang-orang yang tawakal. Nah, dengan demikian orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan ketenangan jiwa. Tawakal itu akan kita capai dengan maksimal kalau kita ini yakin. Tawakal itu kan bersandar, menyandarkan hati, pasrah sepenuhnya kepada Allah. Nah, kalau kita yakin tempat bersandar itu kuat, ya kita tenang. Orang ngomong tawakal tadi masih gelisah, berarti di dalam hatinya tidak meyakini bahwa Allah itu kuat. Di dalam hatinya tidak meyakini bahwa Allah itu kuasa. Di hatinya tidak meyakini bahwa Allah itu bisa memberikan apa yang ia inginkan. Tuh. Itu sikap tawakal, ya, akan bawa ketenangan jiwa. Pokoknya orang tawakal itu tenang jiwanya. Hari ini nggak punya apa-apa, tenang aja, santai. Loh, kok tenang aja? Iya, kenapa sampean santai? Ya, ada Allah. Ada Allah, ya. Ada Allah. Makanya orang yang tawakal kepada Allah, apabila dia punya masalah, sebesar apapun masalahnya, dia akan berkata, wahai masalah, memang engkau adalah masalah yang besar, tapi ingat, aku masih punya Tuhan yang maha besar, yang lebih besar dari masalah tersebut. Nah, ini akan memperkuat sandaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal. Dan tawakal adalah merupakan pondasi ketenangan jiwa. Jadi pondasi ketenangan jiwa itu ya pada tawakal. Saat kapan? Saat terjadi kegoncangan. Kegoncangan di dalam hidup, kegoncangan dalam hidup itu apa? Ya macam-macam. Tawakal atau bersandar sepenuhnya kepada Allah itu solusi bagi kegelisahan jiwa. Gelisah jiwa. Tenang kalau sudah tawakal. Ngapain kamu gak tenang? Ya ngapain gak tenang? Ya Allah. Gini loh ya. Kalau bahasa kita yang paling gampang. Ngapain kita tidak tenang? Allah Ta'ala itu bikin alam semesta yang gitu besar aja bisa, apalagi cuma ngasih makan kita, apalagi cuma ngasih rezeki kepada kita. Gampang bagi Allah Ta'ala. Loh, tapi kita mau beli apa-apa kan pakai duit. Allah kan gak punya percetakan uang. Gak punya ya? Gak punya. Tapi gampang bagi Allah Ta'ala. Kalau Allah sudah menggerakkan hati seseorang, tuh antari duitnya. Yang ngomong Allah, selesai urusan. Artinya apa? Orang dikasih hidayah dalam hatinya untuk membantu kepada mereka yang perlu bantuan.
Orang yang beriman, kalau bahasa kita, jangan dipahami dengan makna zahir ya. Orang yang beriman, yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dia selalu berada dalam pelukannya. Kita ini lagi ketakutan, dipeluk oleh orang yang kuat, oleh orang yang baik, oleh orang yang kaya, dan sebagainya. Kira-kira gimana? Udah sini aja, tenang aja. Nah ini Allah di atas. Kalau orang kaya, Allah maha kaya. Kalau orang hebat, Allah maha hebat. Segala macamnya. Nah, makanya tenang jiwanya. Akhirnya apa? Yang ketakutan itu hilang rasa takutnya. Yang punya kekhawatiran hilang rasa kekhawatirannya, dikembalikan kepada Allah. Ya planning apapun yang sudah kita canangkan, kita mau pakai gini. Allah berkehendak lain ya lain. Ya. Asal jangan menyalahi aturan Allah. Wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadl. Lam yamsashum su'un. Wattabi'u ridwanallahi wallahu dzu fadlin 'adzim. Mereka menjawab, cukup Allah bagi kami, dan dialah sebaik-baik pelindung. Sebaik-baik pelindung adalah Allah. Maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia Allah. Atau karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak diminta suatu rencana atau bencana, tidak ditimpa satu bencana, dan mereka mengikuti keridhaan Allah. Dan Allah memiliki karunia yang sangat besar. Artinya sudah kayak gini-gini. Yang penting kalau tawakal kepada Allah, ditentukan oleh Allah kayak gini, ya udah terima. Jangan protes lagi. Nah, bukankah kita sudah meyakini bahwa segala yang terjadi di alam semesta ini adalah izin dari Allah? Kalau alam semesta ini tidak akan terjadi atau seberat darah pun tidak ada bergerak melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ya sudah minta izin sama Allah taala. Minta perlindungan sama Allah taala, berserah. Ulun terserah pian aja ya Allah. Terus anda diapain terserah pian? Terserah pian. Ku mati hari ini, ya terserah pian ya Allah. Yang penting pian ridho. Ikam kada ku beri duit hari ini, ya kada apa-apa ya Allah, asal pian ridho. Ikam gugur hari ini, iya dah, yang penting Allah, engkau ridho ya Allah. Itu yang sulit. Yang ada yaitu manusia kalau ditimpakan sesuatu yang tidak enak, gelisah, keluh kesah. Idza masal khairu manu'a, tapi kalau yang menimpa itu satu hal yang baik, dia menahan diri, tenang-tenang aja. Jiwa yang meyakini bahwa Allah lah yang mencukupinya dan mencukupkan Allah mencukupkan Allah baginya, dia tidak memerlukan pertolongan dan perhatian manusia. Karena apa? Semuanya Allah yang ngasih, kok minta perhatian sama manusia.